Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7025 sampai bab 7027. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Orang normal, meskipun mengenakan kemeja lengan panjang, tidak mungkin menyembunyikan tangan kirinya di balik lengan bajunya sepanjang waktu. Namun, Ye Chen melihat banyak foto Wu Shutong yang diekstraksi oleh AI dan menemukan bahwa tangan kiri Wu Shutong tidak pernah disembunyikan di balik lengan bajunya. Jika terungkap, hal ini tentu membuat orang sedikit terkejut. Song Ruyu juga datang untuk melihat dan berkata dengan bingung, "Ih aneh, gubernur tidak pernah seperti ini sebelumnya. Rasanya ada yang salah dengan tangannya, dan dia tidak ingin orang-orang melihatnya." Li Yalin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, "Ya mungkinkah tangan kirinya hilang? Saya melihat dia berjalan normal, tanpa sengaja mengecilkan bahu kiri dan lengan kirinya. Tangan kanannya yang simetris terekspos secara normal, tetapi tangan kirinya tidak terekspos sama sekali. Itu jelas bukan masalahnya." Song Ruyu bergumam, seharusnya tidak. Saya bertemu gubernur beberapa hari yang lalu. Tepat sebelum dia berangkat ke Nigeria, saya tidak melihat sesuatu yang aneh saat itu. Terlebih lagi, dia memiliki 3 tetua yang bertanggung jawab atas Nigeria, jadi tidak mungkin untuk bertemu dengannya dalam suatu bahaya. Dia kehilangan tangan kirinya. Li Yalin berkata, "Namun berdasarkan pengalaman saya dan melihat video, tangan kirinya memang seharusnya hilang." Ye Chen berkata dengan tenang, tangan kirinya hilang. Mungkin bukan karena dia dalam bahaya. Mungkin karena kita membawa pergi duk mining. Wu Feiyan sangat marah dan harus mencari seseorang untuk bertanggung jawab. Sebagai panglima tentara yang tepat, dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Dengan perilaku Wu Feiyan, akan dapat memanfaatkannya dengan memotong tangan kirinya. Song Ruyu berseru, "Ini, tidak bisakah kau menyalahkan gubernur? Itu adalah niat Tuan Inggris untuk menjebak Nigeria. Gubernur juga diperintahkan untuk pergi ke Nigeria. Ada masalah di duk mining. Bagaimana kau bisa menyalahkan gubernur?" Li Yalin tersenyum dan berkata, "Di dalam kelompok manapun, selama ada masalah besar dalam bisnis, harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Anda tidak bisa membiarkan pemimpin kelompok bertanggung jawab, bukan?" Song Ruyu tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Dia telah menghabiskan 2 tahun di rumah gubernur tentara kanan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sebab dan akibat. Menurutnya, Wu Shutong jelas tidak bersalah. Tetapi jika Wu Shutong benar-benar kehilangan tangan kirinya karena kejadian ini, menurutnya, itu benar-benar tidak masuk akal. Ye Chen berkata saat ini, seorang gubernur kepala dari rumah gubernur tentara kanan tiba-tiba dipotong tangan kirinya. Saya pikir dia pasti sangat marah. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan di masa mendatang. Li Yalin teringat sesuatu dan berkata cepat, "Tuan Ye, karena Wu Shutong akan datang ke Maroko, bisakah kita mencari kesempatan untuk mengendalikannya?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, apakah kita bisa menyentuhnya tergantung pada apakah ketiga tetua Nigeria telah pergi. Jika mereka belum pergi, maka Wu Shutong adalah umpan. Terlepas dari apakah mereka memiliki niat ini atau tidak, ada lebih dari 10.000 orang yang menunggu untuk dipindahkan. Mari kita mengungsi dengan aman, yang terbaik adalah tidak melakukan kontak dengannya untuk saat ini. Mengatakan hal itu, Ye Chen menambahkan, kita tidak perlu terburu-buru untuk menemui Wu Shutong. Tidak lama lagi semua bandara internasional di seluruh dunia akan tercakup oleh mesin penjual otomatis kami. Mungkin mereknya tidak sama atau perusahaan operatornya tidak sama, tetapi pada akhirnya semuanya akan tercakup oleh mesin penjual otomatis kita. Semua data pemantauan akan diunggah ke sistem AI kita secara real time. Pada saat itu, selama Wu Shutong pergi ke luar negeri, dia akan terlihat oleh kita untuk pertama kalinya. Jika kita ingin mencarinya, akan ada banyak peluang di masa mendatang. Waktu Maroko pagi itu, ratusan ksatria telah terbang ke Casablanca. Tiba bersama mereka adalah lebih dari 300 prajurit harimau dari rumah gubernur tentara kanan. Pasukan Huben adalah keturunan langsung dari para gubernur utama. Mereka yang dapat bergabung dengan pasukan Huben harus memiliki tingkat kultivasi terendah dan mencapai kesempurnaan agung alam cahaya, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit yang telah berhasil memasuki alam gelap. Guru Wan Po Jun pernah secara sukarela bergabung dengan tentara Huben untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Wu Shutong tiba sedikit lebih lambat dari orang-orang ini. Setelah tiba,
dia dan Yuan Chengze langsung berangkat dari bandara ke kantor pusat More Trading. Untuk menyatukan penyebaran, Wu Shutong telah meminta semua orang untuk berkumpul di kantor pusat More Trading setelah mendarat. More Trading telah memberikan bantuan kepada Duke Mining dalam impor dan ekspor material selama bertahun-tahun. Perusahaan ini juga merupakan penghubung antara Duke Mining dan kantor Gubernur Raid Army. Demi kenyamanan, mereka memiliki gedung kantor 4 lantai di Casablanca, serta satu lagi untuk penyimpanan gudang untuk impor dan ekspor material. Bangunan kantor dan gudang itu menyatu. Itu adalah halaman yang terpisah. Meskipun luas bangunan kantor itu tidak besar, gudang itu meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi. Agar tidak dicurigai oleh dunia luar, mereka juga terlibat dalam perdagangan impor dan ekspor yang normal. Hampir 1.000 orang datang ke More Trade di siang bolong, yang memang agak terlalu mencolok, tetapi Wu Shutong tidak peduli dan tidak mengingatkan mereka untuk memperhatikan penyamaran, karena menurutnya, karena dia adalah merek terkenal, tidak perlu merahasiakannya. Sekarang karena Duke Mining sudah tidak ada lagi, masuk akal jika semua orang di sini berkumpul bersama untuk membunuh mereka semua, sehingga menghilangkan semua petunjuk menuju garis keturunan Maroko. Namun kali ini berbeda dengan yang di Siprus. Saat itu di Siprus, musuh menghilang tanpa jejak dan kemungkinan besar melarikan diri dari laut. Oleh karena itu, Asosiasi Qingqing tidak melacak petunjuk dan keberadaan Ye Chen. Namun kali ini Wu Feiyan tidak tahan lagi. Ia bersumpah untuk menemukan jejak Ye Chen di Maroko, sehingga perdagangan More masih memiliki nilai untuk saat ini. Meskipun masih ada beberapa nilai guna, menurut pandangan Wu Shutong, hanya ada satu misi yang tersisa di sini. Tidak peduli apakah petunjuk dapat ditemukan atau tidak, setelah insiden ini berakhir, tidak ada kebutuhan atau kemungkinan bagi perdagangan mur untuk terus berlanjut, jadi itu tidak mungkin untuk saat ini. Terlalu malas untuk berpura-pura lagi. Dong Mingchao, utusan khusus perdagangan More, sangat khawatir saat ini. 7 atau 800 orang datang satu demi satu sepanjang pagi. Setelah orang-orang ini tiba, mereka semua pergi ke gudang untuk mengantre. Pemandangannya spektakuler. Wakilnya dengan gugup bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Tuan, orang-orang ini datang ke tempat kita secara terang-terangan di siang bolong. Bukankah ini terlalu ceroboh? Jika seseorang melihatnya, bukankah tempat kita akan terbongkar?" "Terbongkar?" Dong Mingchao tersenyum getir. "Rumah-rumah sudah runtuh, jadi mengapa Anda perlu pintu kosong di depan reruntuhan? Dengan kata lain, jika rumah-rumah sudah tidak ada, apa gunanya pintu kosong?" Deputi itu segera mengerti apa maksudnya dan segera bertanya kepadanya, Apa yang akan dilakukan para petinggi untuk kita?" Dong Mingchao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa memastikannya. Saat ini, kita dituntut untuk bekerja sama dengan mereka dan menemukan petunjuk tentang orang-orang itu. Setelah kejadian ini, kita mungkin akan dipindahkan atau dieksekusi, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk tetap tinggal di sini." "Eksekusi?" Deputi tiba-tiba panik dan berkata, "Jika kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kami tidak akan dieksekusi, kan?" Dong Mingchao berkata dengan cemas, Siapa yang bisa mengatakan ini dengan baik? Organisasi selalu kejam dalam melakukan sesuatu, dan rahasia antar stasiun dilindungi dengan sangat baik. Bahkan jika stasiun lain dihancurkan, akan sulit bagi kita untuk mengetahuinya, tetapi jika kita ditugaskan ke stasiun lain, itu akan setara dengan mengungkap rahasia penghancuran Duke Mining ke stasiun lain. Apakah menurut Anda organisasi bersedia mengambil risiko ini? Wakil itu buru-buru berkata, "Tetapi sekarang mereka melakukan pertukaran darah besar-besaran, apakah mereka tidak takut bahwa pengawal kavaleri yang dipertukarkan juga akan bertukar rahasia setiap stasiun?" Dong Mingchao bertanya, "Rahasia apa yang dipertukarkan? Di mana posisi mereka masing-masing? Apakah itu berarti tidak mungkin untuk meninggalkannya bahkan jika mereka dipertukarkan? Apa gunanya mengetahui lokasi 10 posisi di luar? Kebebasan pribadi mereka dikontrol dengan ketat, tidak ada kontak dengan dunia luar sama sekali. Apakah Anda takut mereka akan membocorkan rahasianya?" Dengan mengatakan itu, Dong Mingchao menambahkan, selain itu, keluarga orang-orang ini berada di lokasi lain. Bahkan jika ada kemungkinan untuk membocorkan rahasia organisasi, mereka tidak akan pernah berani. Setelah mengatakan ini, Dong Mingchao berhenti sejenak dan berkata dengan sedih, "Kita berbeda. Kita tahu semua yang terjadi di Duke Mining. Berita semacam ini tidak boleh disebarkan di dalam organisasi. Itu akan sangat memengaruhi moral dan pengaruh militer.
Otoritas organisasi, jika saya adalah pemimpin Inggris, saya tidak akan membiarkan sekelompok orang membawa skandal mereka sendiri ke tempat lain. Deputi itu menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan nada tinggi, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, kan? Dong Mingchao bertanya, selain duduk diam dan menunggu kematian, apakah kamu punya ide bagus lainnya? Deputi itu langsung terdiam. Dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Dong Mingchao menghela napas. Bagaimanapun Anda melihatnya, orang-orang dari Duk Mining adalah yang paling beruntung. Mereka diselamatkan bersama keluarga mereka sebelum perubahan besar. Selama mereka menghindari gelombang pencarian ini, mereka dapat duduk santai dan beristirahat. Wakil itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kita tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, salah satu bawahannya berlari cepat dan berkata dengan gugup melalui pintu, Jiang Mulia utusan khusus gubernur ada di sini. Bersambung.